Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novadia Nabila dengan nomor NPM 240820100252. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian saya yaitu bagian notifikasi di role pembeli. Nah, sebelumnya kita bisa login terlebih dahulu ya. Di sini ada seperti biasa pembuka UMKM. Terus, nah di sini itu halaman loginnya kita pilih sebagai pembeli. Di sini itu ada button pembeli dan button penjual. Kita pilih yang pembeli. Terus kita di sini ada button buat akun dan button masuk. Kita langsung masuk saja. Bisa ketikkan huruf S. Nah, otomatis akan keisi. Di sini itu ada button username, email, dan password. Kalau kita mengetik huruf S di bagian email, itu passwordnya akan otomatis terisi. Oke, kita masuk saja ya. Ini adalah tampilan home UMKM Made yang di bagian pembeli. Nah, di sini kan saya akan membuka bagian menjelaskan bagian notifikasi ya. Jadi, maaf. Kita buka saja ini notifikasinya. Nah, di sini itu ada pesan diantar, pesan baru dari Susi Jamu, poin kamu bertambah, dan promo spesial. Kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, yaitu pesanan diantar. Oke, di sini eh, ada Nabila Cookies ini. Nah, ini pesanannya dan ini bisa dilacak. Nah, ini buat tampilan lacaknya. Terus kita kembali lagi ke tampilan. Oh, mohon maaf. Nah, nanti yang di bagian ini, yang di bagian profil ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita kembali lagi ke notifikasi. Nah, kita bisa klik yang pesan baru dari Susi Jamu. Nah, ini nanti akan diarahkan ke tampilan chatnya. Nah, ini dia tampilan chatnya dari Susi Jamu. Terus kita kembali lagi. Nah, ini tampilan chatnya itu ada Tikar Kirana, Susi Jamu, dan Nabila Kukis. Di sini ada, di sini tampilan chatnya. Terus kita back lagi. Nah, kita kembali ke home. Kita bisa balik lagi ke notifikasi. Terus ini ada poin kamu bertambah. Nah, ini bisa, dan di sini tuh bisa juga buat tukar poinnya. Nah, ini poin Anda 15. Back, back lagi. Masuk notifikasi lagi. Ini ada promo juga di sini. Oh, mohon maaf. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Manuhara Putri Wika dengan NPM 240820101444. Jadi, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan daftar toko. Setelah di halaman home, kita klik icon toko yang di mana di sini ada, untuk sementara ini kami ada 3 toko, yaitu Nabila Cookies, Tikar Kirana, dan Susi Jamu. Kita coba untuk melihat profil UMKM dari Nabila Cookies. Ini untuk tampilan UMKM-nya. Di sini ada nama tokonya, lalu ini ada statistik untuk tokonya sendiri, dan ini produk-produk yang dijual di tokonya. Kita klik salah satu, seperti ini adalah cupcake. Ini untuk detail produknya, ada harga, rating, deskripsi produk, dan informasi produk. Baik, ini untuk tampilan detail produknya. Di sini kita bisa add to cart, yang dimana untuk menambahkan pesanan ke keranjang, dan juga untuk icon love ini menambahkan ke halaman wishlist. Kita coba add to cart terlebih dahulu. Nah, sudah tertambahkan ada lava cake di sini. Coba kita check out. Nah,
Kita check out di sini tertera untuk detail pemesan dan alamat pengirimannya kemana. Lalu untuk ringkasan pesanannya ada di sini, adalah pakai kalau ada tikar, lalu untuk ongkirnya sendiri dan total pembayaran. Lalu di sini juga ada metode pembayaran, ada beberapa pilihan dan kita di sini memilih kris. Langsung kita bayar, bayar sekarang. Di halaman pembayaran di sini tertera ada QR untuk pembayarannya dan total pembayaran yang harus dibayarkan. Saya sudah bayar dan ada keterangan bahwa pembayaran sudah berhasil. Langsung kita lihat pesanan saya. Kita kembali ke beranda. Nah, kita kembali ke home. Kita coba lagi di Nabila Cookies. Kita coba di Risol Mayo. Nah, ini untuk Risol Mayo detailnya sama seperti lava cake tadi. Kita coba untuk memasukkannya di halaman wishlist dengan tekan icon love. Nah, sudah tertambahkan di sini ada risol mayo. Kita kembalikan. Sudah. Nah, itu penjelasan saya terkait halaman daftar toko dan alur-alurnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zulfa Afifah Yudi dengan nomor RPM 3 digit terakhir 231. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman home, yang dimana di home ini ada beberapa fitur dan akan saya mulai dari populer dulu. Nah, yang populer ini ada bisa digeser, lava cake, fudgy brownies, tas tikar tenun, dan juga jamu kunir asem. Nah, ini bisa kalian klik salah satu, nggak salah satu, bisa diklik semuanya. Contohnya lava cake ini. Nah, ini dia. Juga bisa ditekan-tekan ini. Mau berapa banyak. Di halaman populer ini tuh menampilkan eh, barang-barang yang dijual itu yang populer yang mana saja. Nah, selanjutnya ada di fitur kategori, yang dimana ada makanan, minuman, barang, dan poin. Nah, kita buka dari yang makanan dulu. Nah, makanan ini untuk menampilkan daftar makanan yang ada di dalam UMKM Made. Nah, ini juga ada yang direkomendasikan, ada 3 ini. Baik, selanjutnya ada minuman. Minuman ini juga menampilkan barang dengan kategori minuman yang ada dijual di UMKM Made. Nah, ini juga bisa diklik rekomendasinya. Ini dia. Baik. Terus ada juga barang. Nah, menampilkan barang apa barang apa saja yang ada dijual di UMKM Made. Untuk sistem poin ini, untuk menampilkan poin yang kalian miliki dan juga bisa mengklaim eh, poin-poin yang bisa diklaim. Terus kalau mau tukar poin, dan kalian bisa mengklik tukar poin ini. Nah, ini dia. Bisa mendapatkan cashback, diskon, gratis ongkir, beli satu, gratis satu. Nah, selanjutnya ada fitur chat. Chat ini kalau diklik akan menampilkan daftar chat yang ada. Salah satunya mungkin kita buka Tikar Kirana ini. Nah, ini dia. Riwayat chatnya. Ini ada chat yang belum dibuka juga dengan menampilkan tanda satu. Selanjutnya ada fitur keranjang, your card. Nah, di your card ini kalian bisa nambah-nambahin juga. Kalian mau beli berapa dari sini. Dari produk yang sudah masuk keranjang kalian. Baik, itu untuk fitur home. Selanjutnya untuk fitur profil akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Halo Ibu, perkenalkan nama saya Erin Beatricia Nabila dengan NPM 24082010253 dari kelompok 10. Nah, saya izin melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. Nah, berikut ini adalah halaman profil dari role pembeli, di mana berisi ada nama lengkap yaitu Sultan Javanta. Lalu di sini tuh di lingkaran ini bisa diisi oleh foto profil, cuman karena ini belum ada foto profilnya, jadi defaultnya seperti ini. Lalu ada juga alamat email di sini. Nah, terus di bawahnya itu ada total poin yang bisa ditukarkan oleh voucher. Bisa diklik juga di sini. Nah, seperti ini poin saya 15. Lalu ada eh, beberapa poin-poin yang bisa diklaim seperti itu. Bisa tukar poin. Nah, seperti ini. Jadi back lagi. Oke. Selanjutnya ada bagian pesanan saya, yaitu ada belum bayar, dikemas, dikirim, dan juga beri nilai. Nah, belum bayar ini pesanan-pesanannya yang belum dibayar, bisa diklik ini. Nah, ada pesan tikar, pesan khusus jamu, nah belum dibayar. Makanya itu ada apa highlightnya berupa warna merah seperti ini untuk meng-highlight bahwa dia belum dibayar. Lalu ada dikemas. Nah, karena tidak ada, jadinya tidak ada notifnya seperti ini karena memang tidak ada pesanan yang dikemas. Lalu ada pesanan yang dikirim. Nah, dikirim ada satu pesanan, yaitu dari Nabila Cookies, berupa Fudgy Brownies, satu harga 45. Nah, terus bisa dilacak juga, seperti ini. Nah, ini dia halaman lacaknya. Jadi, sampai mana gitu, estimasi tibanya 20 November. Terus ternyata ini sedang menuju ke alamat kita. Ada estimasinya juga, seperti itu. Bisa di-back lagi. Lalu ada halaman beri nilai. Ini untuk pesanan-pesanan yang sudah selesai dan bisa diberikan nilai berupa bintang atau semacam ulasan atau review dari pesanan yang telah dibeli seperti itu. Nah, ini ada lava cake dan terlipat tenun. Lalu ada di bawahnya ada data pribadi, alamat pengiriman, metode. Data pribadi ini untuk mengelola akun. Nah, isinya ada nama lengkap, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Terus alamat pengiriman. Nah, ini alamat pengiriman yang tersimpan. Jadi ini kalau mau tambah alamat baru bisa di sini. Lalu ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini ada rekening bank, e-wallet, dan juga e-wallet ada dua. Mhm. Dan bisa dihubungkan ke wallet masing-masing. Yang sudah terhubung di sini yaitu ada BCA dan Dana. Lalu untuk bagian wishlist saya itu produk-produk yang pernah dikasih semacam eh, tanda love seperti itu ya kalau yang kayak suka produknya terus eh nah itu kesimpannya itu di sini di halaman wishlist saya. Terus ada riwayat transaksi. Nah, ini transaksi-transaksi yang sekiranya pernah dilakukan. Baru ada satu transaksi saja. Lalu ada bagian voucher saya juga. Lalu ada pusat bantuan. Nah, di mana di sini kalau pengen menghubungi apa customer service dari aplikasi MKMed di sini. Lalu ada FAQ atau frequently asked question yang mana pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sering ditanyakan itu ada di sini juga. Bagaimana cara berbelanja, pengirimannya bagaimana, dan cara dapetin poin seperti itu. Ada telepon juga yang bisa dihubungi. Lalu ada chat dengan customer service kita yaitu Mamet. Jadi bisa tanya-tanya mengenai produk atau pesanan, mengenai return dan lain sebagainya. Itu bisa langsung tanya ke Mamet sebagai customer service kita. Lalu ada pengaturan tentang UMK Made dan keluar. Nah, keluar ini untuk eh, keluar dari akun kita. Jadi
misalkan punya dua akun atau tiga akun pembeli, nah itu bisa ganti-ganti. Nah, ganti atau keluarnya itu di bagian profil ini. Bisa diklik juga ini. Mungkin ingin keluar, Anda akan keluar dari akun AMK Media keluar. Nah, kalau udah keluar, dia akan langsung menuju ke halaman yang pertama. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan membuka penjelasan untuk role yang kedua, yang mana kan kami sudah membuat dua role, yaitu sebagai pembeli dan juga penjual. Nah, ini kita akan mencoba untuk role penjual. Jadi dari segi penjual itu seperti apa? Ini tinggal klik aja, lalu masuk sebagai penjual. Seperti biasa, di sini ada ucapan selamat datang, lalu langsung masuk saja kalau sudah punya akun. Di sini klik N, Nabila Cookies, emailnya, di sini klik C, terus masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian profilnya. Nah, di profil kurang lebih mungkin sama seperti pembeli, namun memang datanya tidak terlalu banyak karena hanya penjual. Nah, di sini ada profil dari penjual itu sendiri, yang mana tertera nama, dan ada foto profil juga, lalu ada keterangan nih, itu deskripsi singkat tentang produk yang dijual. Nah, namanya ada Ibu Sulastri, lalu produk yang dijual ada kue dan snack tradisional. Nah, terus di bawah ini ada informasi usaha, yang mana namanya ada Nabila Cookies, lalu ada kategori itu kuliner, lokasinya di Desa Sidoarjo, dan juga ada nomor telepon. Ini di sini juga bisa klik pengaturan tokonya. Nah, di pengaturan toko ini ada banyak sekali, yaitu ada informasi toko, alamat dan lokasi, jam operasional, pengaturan produk, pengaturan pembayaran, dan pengaturan notifikasi. Nah, di informasi toko ini ada hmm, seperti yang tadi Nabila Cookies, deskripsinya seperti itu. Lalu ada alamat dan lokasi. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa ngatur link langsung di peta lewat ini. Terus ada jam operasionalnya juga di sini. Bisa di defaultin kayak gini. Nah, bisa diklik-klik seperti itu. Lalu ada pengaturan produk. Nah, jadi ini ada pengaturan-pengaturan tentang produknya. Jadi apabila eh, diperbolehkan pre-order, maka bisa diklik yang ini. Tapi jika tidak, ya tidak usah diaktifkan. Lalu kalau misalkan ada produk yang habis, bisa diklik ini juga biar langsung otomatis ditampilkan ada pemberitahuan gitu, ada pesannya kalau produk itu habis. Lalu ada tampilkan stok. Jadi di halaman pembeli itu kalau pengen nampilin stoknya ada berapa, itu akan terlihat. Jadi kalau nggak mau terlihat ya jangan diaktifin seperti itu. Di sini ada batas minimum stok dan lain sebagainya di pengaturan produk. Lalu ada pengaturan pembayaran. Di sini penjual dapat mengaktifkan pembayaran apa yang ingin diterima oleh si penjual itu. Bisa misalkan pengen nerima semuanya, tinggal diaktifkan saja semua ininya, tombolnya, buttonnya seperti itu. Tapi kalau hanya menerima tunai saja, maka transfer banknya bisa dimatikan, lalu kris juga bisa dimatikan. Lalu yang terakhir ada pengaturan notifikasi. Nah, di sini notifikasi yang akan diterima oleh si penjual. Mungkin yang pertama ada pesanan baru. Jadi jika ada pesanan yang baru masuk, itu akan menerima penjual akan menerima notifikasi. Lalu ada pesanan dikonfirmasi. Nah, itu ketika status pesanan berubah. Jadi misalkan dari yang belum bayar jadi sudah bayar, dari yang belum dikemas jadi sudah dikemas, seperti itu. Lalu ada pesanan dibatalkan. Jadi ada notifikasi jika pembeli itu membatalkan pesanan. Nah, di sini pengaturan notifikasi yang diatur oleh yang akan diterima oleh penjual itu ada di halaman ini. Ini jadi ada stok menipis juga ada notifikasinya. Untuk laporan juga ada laporan harian dan juga mingguan, promosi dan tips juga ada di sini seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari pengaturan toko. Jadi memang untuk di depannya ini simpel saja, nggak banyak-banyak, hanya data singkat untuk informasi usahanya. Lalu tapi di pengaturan tokonya ini lebih rinci.
Rinciannya ada di button ini, pengaturan toko. Lalu ada selanjutnya ada riwayat transaksi, bantuan dan panduan, dan hubungi admin desk. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian produk. Jadi, eh, jika kita tadi di home, kita bisa klik icon kotak untuk menuju ke halaman produk saya. Di sini ada beberapa button, kita akan coba satu-satu. Yang pertama, di sini untuk button tambah, itu digunakan untuk menambahkan produk. Nah, di sini sudah disiapkan akan menambahkan produk apa. Di sini ada cookies, begitu. Nah, kita langsung simpan produk. Cookies dengan harga 7.000 yang mana stok tersedia sekarang ada 15 dan terjual ada 5. Di sini ada deskripsi produknya dan informasi produk. Lalu kita back. Nah, pada produk saya langsung diperbarui ada cookies di sini. Lalu kita coba lagi button lihat. Kita pada button lihat kita bisa melihat detail dari produk yang dijual pada UMKM tersebut dengan ada harga, stok tersedia sekarang berapa, dan terjualnya berapa. Lalu untuk button edit produk ini, kita bisa mengedit informasi-informasi yang ada pada produk. Lalu kita bisa langsung simpan produknya. Dan untuk button icon sampah ini, kita bisa menghapus produk tersebut. Jadi kita coba menghapus dan langsung diarahkan ke halaman produk saya yang sudah diperbarui, yang mana eh, risol mayo sudah tidak ada di halaman produk saya. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bro, oke, saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, di sini saya sudah berada di home-nya penjual. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ini bagian tambah produk sama di bagian keranjang. Nah, ini menjelaskan sedikit saja. Kalau di homepage itu di sini tuh ada buat notifikasi. Sama ini tuh ada pop up. Pop up-nya ini tuh pengaturan akun yang eh, sama aja dengan pengaturan toko yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini juga ada keluar. Nah, di sini itu juga ada ini eh, buat ngeliat aja pendapatan hari ini tuh berapa. Jadi kayak nanti tuh muncul di sini pendapatan hariannya tuh berapa, terus ada pesanan berapa gitu tuh akan muncul di bagian homepage-nya. Nah, ini ada akses cepatnya. Akses cepatnya itu ada tambah produk sama kelola pesanan. Nah, kelola pesanan ini sebenarnya itu sama aja kayak yang di bagian keranjang ini. Cuman di sini tuh kayak biar cepat aja gitu. Nah, ini aku masuk ke tabel produk. Nah, tabel produk ini kita bisa nambahin produk. Nah, di sini saya sudah menambahkan foto produknya di sini. Nah, ini ada kue kering atau bisa dibilang cookies. Nah, ini bisa disimpan produk. Nah, ini. Nah, di sini sebenarnya juga bisa edit produk. Boleh. Nah, ini nanti akan otomatis kesimpan di produk produk saya. Terus kita balik ke home lagi ya. Nah, di sini kelola pesanan. Nah, kelola pesanan ini sama aja dengan keranjang. Kita pencet yang keranjang aja biar keseluruhannya. Nah, nah di sini itu kita bisa geser bagian button-button yang ada di atas ini. Ini tuh ada pesanan yang semuanya kayak menunggu, diproses itu semuanya ada di sini. Nah, kalau mau satu-satu itu ada mingguan, terus menunggu, diproses, dikirim sama selesai. Coba kita buka yang bagian menunggu. Nah, ini ada order yang menunggu konfirmasi. Jadi nanti penjual bisa menolak atau terima pesanan ini. Di sini ada button terima pesanan dan ada button tolaknya. Terus di sini juga ada bagian button diproses. Nah, diproses ini karena emang
gak ada, ya udah jadi kosong aja. Terus di sini ada di bagian dikirim. Nah, misalkan udah selesai, nanti tandai selesainya bisa ada bagian button tandai selesai di sini. Terus ada yang sudah selesai ini. Nanti kalau udah selesai, dia tuh ininya warna hijau. Yang bagian button pesanan ini tuh kan warna hijau. Pesanan selesai. Terus lihat detail, bisa lihat detailnya. Hai. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi bersama Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan statistik dan laporan untuk penjualannya. Nah, di halaman ini itu ada di sini ada pilihannya kategori yang buat nampilin penjualan hariannya, bagaimana mingguannya maupun bulanannya. Nah, ini bisa diklik mau yang mana. Di sini kita pilih bulanan. Nah, di laporan dan statistik ini juga ditampilkan total pendapatannya berapa dalam sebulan. Nah, ini rata-ratanya ya. Terus juga ada total pesanannya dan pertumbuhannya ini. Apakah naik apa turun? Nah, di sini naik 10%. Baik, lanjut ke bawah ini ada eh, overview, terus ada produk dan transaksi. Nah, di overview sendiri ini menampilkan grafik pendapatannya yang dimana tertinggi 500 ribuan dan terendahnya 400 ribuan. Dan di sini rata-ratanya 517 ribu. Ini grafiknya. Nah, oke. Di bawah lagi ada detail datanya. Di minggu pertama dapat berapa sampai ke minggu keempat dapat berapa. Terus, ini ada di produk ini bisa kita klik. Nah, di produk ini ada performa produknya yang dimana Faji Brownies naik 15% dan total terjualnya segini dan pendapatannya segini dalam sebulan. Nah, lava cake dia naik 10%, muffin cake kelapa dia naik 5% dan risol mayo naik 12%. Nah, lanjut ke transaksi. Di transaksi sendiri ini terdapat riwayat-riwayat transaksi yang ada. Ini dia. Oke, untuk di transaksi sendiri itu cuma menampilkan riwayat transaksi eh, dari yang pembeli. Oke, eh, untuk halaman laporan dan statistik ini saja. Lanjut ke tampilan bagaimana kalau logout dari aplikasi. Ada dua cara, bisa melalui lewat profil dan bisa lewat home. Di home dengan mengklik ini dan ada tombol keluar. Kita keluar. Ada pop-up yang menanyakan yakin ingin keluar. Kalau ingin keluar, tinggal klik ya keluar. Tapi kalau batal dia akan kembali lagi ke sini. Nah, kita coba keluar. Nah, kembali ke halaman login pertama. Baik untuk eh, Figma aplikasi untuk UMKM penjual, begini saja. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.